Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang netizen yang kalau tidak salah, mungkin dia beragama Islam atau seorang Muslim. Dia memberikan komentar di video saya di mana saya menanggapi tentang kematian daripada Ustadz Yahya Waloni. Nah, netizen ini bernama Akmalia Emma. Dia berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sungguh beruntung Ustadz Yahya Waloni keluar dari kafir. Sungguh surga menantimu Ustadz Yahya Waloni. Ya, saya menghormati apa yang sudah disampaikan oleh netizen yang bernama Akmalia Emma, karena itu adalah akidah, ya, atau prinsip keesaan daripada saudara-saudaraku yang beragama Islam atau seorang Muslim. Tetapi dalam hal ini, saudara-saudaraku yang beragama Islam atau seorang Muslim atau agama apapun non-Kristen harus juga menghargai prinsip, ya, keesaan daripada agama Kristen yang berbicara bahwa atau yang mengajarkan bahwa Allah yang Esa itu adalah Allah Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Nah, memang prinsip ini sangat berbeda, ya, karena agama Kristen sendiri, ya, menjadi agama yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah seorang Yahudi. Nah, ini menjadi satu hal yang sampai hari ini orang Yahudi sendiri tidak mempercayai Yesus itu adalah Tuhan atau seorang Mesias, karena bagi mereka Mesias itu bukanlah seorang yang datang dari Galilea. Bagi mereka Mesias itu adalah seorang yang bukan dari anak tukang kayu. Mesias itu adalah orang yang akan datang dan membebaskan mereka dari jajahan orang-orang Romawi, saudara-saudara. Jadi memang ini sesuatu yang sampai hari ini tidak bisa dipercaya. Jangankan saudara-saudara yang beragama Muslim atau agama yang lain yang ada di Indonesia, orang-orang Yahudi sendiri pun juga tidak mempercayai Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Tetapi lewat video ini, izinkan saya menjelaskan apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, agama Kristen mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, yang mengambil rupa manusia menjadi seorang hamba, yang tujuannya adalah datang ke dunia untuk menebus umat manusia yang mau percaya kepadanya, maka dia adalah Allah dan Tuhan juga, saudara-saudara. Nah, Tuhan di sini merupakan jabatan yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya dan saudara belajar tentang konteks perjanjian baru, ya, di mana kerajaan Romawi, kerajaan Yunani itu mereka adalah kerajaan atau orang-orang yang sangat terikat kuat dengan paganisme, menyembah dewa-dewi kafir, saudara-saudara. Sehingga kalau saya dan saudara membaca teks perjanjian baru, seringkali kata Tuhan atau kata Tuhan di situ menggunakan kata kurios. Apakah dengan menggunakan kata kurios Yesus itu bukanlah Tuhan, hanya sebatas Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Dalam konteks itu berbicara tentang Yesus sendiri pun juga adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen yang percaya kepada Dia. Dalam tanda kutip, Dia adalah Allah yang turun berinkarnasi menjadi seorang manusia. Sehingga orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus, belum berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah dan Juru Selamat. Saya akan memberikan contohnya. Kalau saya dan saudara belajar tentang seorang yang bernama Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini biasanya, ya, dikatakan oleh banyak orang-orang non-Kristen bahwa dia adalah orang yang mengajarkan ajaran yang berbeda dengan Tuhan Yesus, ajarannya Yesus, dan juga dia adalah orang yang mendirikan agama Kristen. Sebenarnya tidak. Paulus saja yang melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dia menjadi seorang Kristen dan menjadi seorang rasul yang luar biasa, memang dia pun juga tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Dia tidak mengakui. Saya akan beri contoh firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk saudara-saudara, ya.
Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara, ingat baik-baik firman Tuhan ini. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 16. Paulus pernah menilai Tuhan Yesus Kristus itu secara manusia. Sehingga dia menganggap bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan dan Allah. Karena Yesus selalu menyamakan dirinya dengan Allah. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus berkata bahwa dia dan Bapa adalah satu. Nah, Rasul Paulus sebelum dia bertobat, berjumpa dengan Kristus di pintu gerbang kota Damsyik pada waktu itu, dia adalah seorang yang ganas, seorang yang jahat, seorang penghujat, ya. Bahkan dia sering kali memberikan kesaksiannya banyak sekali di dalam perjanjian baru. Dia punya masa lalu yang sangat-sangat kelam. Tetapi saudara-saudara, dia lakukan itu karena memang dia belum berjumpa dengan Yesus Kristus. Sehingga dia menilai Kristus itu menurut ukuran manusia. Ya, bahkan Yesus sendiri pun juga pernah ditolak di kotanya sendiri, dia besar, yakni Nazaret. Orang-orang tidak percaya dia adalah seorang anak tukang kayu, dia adalah anak Maria yang adalah perempuan desa, bahkan saudara-saudaranya pun juga ada bersama dengan orang banyak pada waktu itu. Sehingga Yesus berkata bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya dan di tempat asalnya. Saudara perhatikan, orang kalau belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah juru selamat. Tidak akan pernah. Rasul Paulus pernah berkata bahwa jika Injil ini masih tertutup juga, maka itu tertutup bagi mereka yang akan binasa, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, yang tidak melihat cahaya Injil itu, yakni Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang-orang ya termasuk ya Akmalia Emma yang menyatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, ya saya percaya bahwa Anda belum berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, atau siapapun belum berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus sehingga tidak mengakui dia, ya. Kalau orang itu sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, dia akan mengakui bahwa Yesus itu pun juga adalah Tuhan dan Allah dan juru selamat. Nah, saudara Akmalia Emma mengatakan tadi bahwa Allah itu tidak memperanakan dan juga Allah itu tidak diperanakan. Ya, dalam hal ini saya sepakat dengan saudara Akmalia Emma. Kenapa? Karena memang Allah itu tidak beranak dan Allah itu tidak diperanakan. Dalam argumentasi ini, saya setuju dengan netizen Akmalia Emma. Karena memang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, di dalam kekristenan, ya, Yesus itu memiliki salah satu gelar, yakni adalah anak Allah. Nah, anak Allah inilah yang biasa disebut atau dikatakan oleh orang-orang non-Kristen bahwa Yesus itu adalah yang diperanakan, dan juga Allah yang dipercaya oleh orang Kristen adalah Allah yang memperanakan. Nah, mereka tidak memahami. Maksud dari gelar anak Allah di sini adalah bagaimana Yesus itu memiliki hubungan yang erat dan unik dengan Allah Bapa. Tanda kutip, ya, Allah Bapa tidak memiliki anak biologis yang bernama Yesus Kristus. Tetapi anak Allah di sini menyatakan bahwa Yesus itu sehakikat dengan Allah sehingga dia pun juga adalah Allah, saudara-saudara. Nah, itu yang saya katakan tadi di depan, bahwa Yohanes 10 ayat 30 menyatakan bahwa Yesus berbicara bahwa dia dan Bapa adalah satu. Jadi orang Kristen sendiri pun juga mengakui bahwa memang Allah itu tidak beranak dan tidak memperanakan. Jadi ini sesuatu yang saya dan saudara perlu perhatikan, dan itulah yang disaksikan oleh Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Kristus. Dia dibaptis dan dia mengalami kelahiran baru, dan dia pun juga menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Mari saya baca untuk kita semua. Perhatikan, Rasul Paulus bersaksi tentang siapakah Yesus itu. Ayat 19b ya sampai ayatnya yang ke-20. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah
anak Allah. Saudara perhatikan, di sini dia menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yakni Mesias. Perhatikan di ayat 23, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dulu dia tidak percaya bahwa Yesus ini adalah anak Allah sang Mesias. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, maka dia mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Mesias. Dia adalah Tuhan, Allah, dan juga Juru Selamat. Jadi harus diakui, orang kalau belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, dia akan menilai Yesus Kristus itu menurut ukuran manusia. Seperti yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 16. Tetapi ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus secara pribadi, maka dia akan menyatakan dengan iman, dengan keyakinan yang teguh, bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Mesias, Tuhan Allah, dan Juru Selamat. Jadi, saya dan saudara yang sudah mengalami Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, jangan pernah melepaskan dia. Tetapi, kalau ada saudara-saudara yang menonton video ini yang belum percaya bahwa dia adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat, saya berdoa supaya lambat atau cepat saudara-saudara bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, dan saudara pun juga akan mengakui bahwa dia adalah anak Allah, Mesias, Tuhan Allah, dan Juru Selamat. Kiranya tanggapan singkat dari saya ini memberkati saudara-saudara semua dan juga bisa mencerahkan dan menyadarkan saudaraku Akmalia Emma bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar manusia, tapi dia pun juga adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Dan juga Allahnya orang Kristen itu tidak memperanakan dan diperanakan, tetapi sesungguhnya menyatakan hubungan yang khusus, yang erat antara ketritunggalan daripada Allah. Dalam tanda kutip, bicara tentang Allah Bapa pribadi pertama dan juga Yesus Kristus pribadi yang kedua. Tuhan memberkati.